Oke. Mungkin langsung aja untuk menghemat memori ya. Iya ya benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya saya sudah banyak mendengarkan tentang Pak Hendra, ya kan, dan kawan-kawan guru, ya, baik dari kawan-kawan sejawat kita yang dari kelas 1 maupun yang di kelas 3. Ya. Akan tetapi terakhir saya dengar bahwa Pak Hendra itu ada masalah di dalam kelas. Apakah benar Pak Hendra ada masalah di dalam kelas? Kira-kira kalau misalnya ada masalah seperti apa itu Pak Hendra? Bolehlah diceritakan kronologisnya seperti apa, biar kita ada tukar pikiran. Kira-kira masalah apa Pak Hendra? Masalah yang pertama itu Pak, masalah kedisiplinan. Yang kedua masalah tanggung jawab. Yang ketiga kemandirian. Dan yang keempat itu masalah ibadah. Jadi maksud pertemuan kita ini Pak Hendra yaitu membahas masalah itu ya. Kira-kira Pak Hendra setelah mendapatkan masalah seperti itu, Pak Hendra apa yang terlintas misalnya di pikiran Pak Hendra? Yang terlintas saat itu ingin mengatasi masalah itu Pak, tapi caranya itu kadang masih bingungnya. Ini bukan berarti saya nggak bisa, tapi karena beda-beda kan. Kita ada satu jenjang itu ada 4 lokal, dan 4 lokal ini ada 4 guru, dan 1 lokal itu dibantu oleh guru pendamping. Nah, kadang masalah utama itu komunikasi antara, kan kalau total guru kelas 1 itu ada 8 nih. Kadang kalau misalnya komunikasinya nggak satu, itu kadang beda aturan atau kesepakatan di kelas. Itulah yang kadang membuat saya satu saya aturannya A, nanti yang B kadang mungkin ada sedikit modifikasi, walaupun itu baik, tapi kadang kalau diterapkan di kelas saya itu nggak sesuai. Tapi maunya kita itu seragam gitu kan, maunya pemimpin. Maka di kelas 1 kan ada 1 pemimpin tuh, jadi itu maunya seragam. Itulah komunikasi antar guru pun masih kurang. Itulah yang mempengaruhi saya tuh bingung harus berbuat apa. Jadi di situ bingungnya. Salah satu kebingungan Pak Hendra ini yaitu kadang ada dari kawan sejawat yang mungkin menurut Pak Hendra tidak sejalan lah dengan Pak Hendra, atau seperti apa Pak Hendra? Sebenarnya sih tujuannya sama sih Pak, untuk semua kelas itu tujuannya sama, tapi cara kita berbeda-beda. Nah, di situ cara yang berbeda ini yang mungkin menganggap kok nggak seragam seperti itu. Ini kan sama-sama kelas 1-nya nih, kok nggak seragam gitu kan, enaknya kan seragam gitu kan. Nah, itulah masalah komunikasi kita tuh yang kadang kurang sering KKG internalnya itu kadang jalan, kadang enggak. Jalannya itu bukan berarti kita nggak mau, tapi memang waktunya saat itu belum ada karena sibuk di kelas masing-masing. Jadi Pak Hendra, ketika Pak Hendra mendapatkan permasalahan atau hambatan seperti itu, kira-kira Pak Hendra ada nggak di benak Pak Hendra misalnya solusi-solusi yang jitu untuk mengatasi hal tersebut? Alhamdulillah dari hasil saya membaca buku, tanya sama kawan sejawat yang lain walaupun beda jenjang, adalah mereka beliau ini memberikan saya satu trik agar saya mampu
mengatasi masalah empat tadi gitu kan tadi ada mulai dari mandirian, disiplin, tanggung jawab sama ibadah itu ada masing-masingnya sendiri. Contoh misalnya untuk masalah kedisiplinan. Nah kedisiplinan itu di sekolah itu ada guru piket. Guru piket itu selalu jaga di luar. Di kelas pun tinggal menerima laporan dari guru piket ternyata anak ini tadi datangnya tidak sesuai jadwal gitu kan, atau dalam artian kayak terlambat gitu kan. Dari situ di depan sudah dieksekusi dengan memberikan konsekuensi logisnya. Bila mereka terlambat maka ada hal yang dilakukan. Itu yang pertama istighfar. Nah untuk kelas 1 istighfar itu bisa memberikan efek jerah. Kenapa? Kan mereka kan disuruh istighfarnya itu ada sampai 100 kali kan Pak. Nah itu kadang mereka kan kadang nggak tahu ini 100 sampai kapan. Itu ada disediakan kayak pijitan-pijitan kayak gitu. Nanti kalau udah 100 berarti udah terus ke kelas. Nah di kelas mereka kan ada jam ngaji. Otomatis kan mereka harus ngaji dulu, ngikuti program sekolah. Setelah itu kami proses. Kalau misalnya ngaji udah selesai, masuk jam saya, jam di kelas, nah itu saya tanya-tanya gitu kan. Kenapa sih alasannya terlambat? Soalnya kalau di depan kan nggak sampai ditanya, kalau di kelas ditanya, kan sebagai guru yang di kelas ya saya tanya alasannya terlambat kenapa? Pasti kan ada alasannya. Dan ditemukan kebanyakan siswa saya itu terlambat karena memang telat untuk tidur. Sehingga kami kasih solusi gitu kan. Tapi tidurnya dipercepat Itu salah satu solusi. Jadi melalui diskusi terus menemukan hal yang diperbaiki sehingga terbentuk suatu kesepakatan. Jadi harus kaminya tidurnya itu dipercepat agar kaminya bisa lebih awal sehingga nggak terlalu seperti itu. Salah satu contohnya. Terus untuk permasalahan ibadah misalnya Pak Hendra ngajarnya kalau nggak salah di kelas 1 ya. Berarti dalam kelas 1 itu ada pendamping. Nah terkait dengan ibadah, nah kira-kira Pak Hendra fungsikan pendamping ini seperti apa? Misalnya dalam mengatasi tadi yang dikatakan Pak Hendra permasalahan ibadah. Nah pendampingnya apa fungsinya sehingga ibadah ini dikatakan jadi permasalahan? Nah, kalau di masa ibadah itu di kelas kita sebelum pandemi itu ada sholat duha sama sholat syukur. Tapi karena kita masih pandemi jadi cuma sholat duha aja. Nah sholat duha ini Pak permasalah fungsi pendamping kalau di kelas yaitu mengkondisikan anak-anak akhwat atau perempuan itu berada di soft yang belakang. Nah kalau saya itu mengkondisikan anak-anak ikhwan yang berada di soft depan. Nah, jadi fungsi pendamping itu mengkondisikan anak-anak akhwat karena barisan belakang. Soalnya saya nggak bisa menjangkau anak yang di posisi di belakang. Soalnya kan mereka sholat nih. Nah kita kan sudah ngasih tahu siswa-siswa saya itu kalau sedang sholat nggak boleh lewat di depannya, nggak boleh lewat ke mondar mandir. Teman-teman saya harus stay di tempat saya tanpa mondar mandir. Namanya kita bagi tugas, saya sama kalau saya di soft yang depan, pendamping saya itu berada di soft, penghuni saya di soft bukan seperti itu untuk memudahkan pengisian. Baik. Lalu tadi udah diberikan solusi atas permasalahan dari Pak Hendra. Kira-kira setelah anak-anak ini diberikan solusi, tanggapan anak-anak seperti apa? Nah, kalau masalah ibadah, namanya anak kelas 1 itu Pak, mereka itu cepat sekali lupa, tapi cepat sekali menangkap. Nah, tanggapan mereka seperti apa? Alhamdulillah, karena kelas 1 itu mereka masih gampang untuk dikondisikan, gampang untuk dikasih nasihat, gampang dikasih suatu informasi betapa pentingnya ibadah. Yang mereka efeknya semangat gitu kan, kasih tahu semangat lagi, oh ya Ustaz saya tidak seperti itu lagi, kasarnya seperti itu. Walaupun pada kenyataannya besoknya lagi kadang masih ada pengulangan lagi gitu kan, tapi saya pun sama kelas 1 yang lain tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan
standar sholat itu seperti apa ya, seperti yang kita pelajari selama ini seperti itu. Jadi intinya tidak besar-besarnya kami untuk mengingatkan anak adab yang benar ketika beribadah itu seperti apa, seperti itu. Jadi setelah terjadi mungkin komunikasi dan solusi, kira-kira perasaan anak-anak itu bahagia ya, Sangat sangat bahagia. bahagia. Apalagi kita kan kalau misalnya habis mereka melakukan suatu kebaikan dalam ibadah itu ada langsung apresiasinya, langsung saya kasih nih. Oke, hari ini yang sudah sholat dengan sangat rapi, khusyuk, gak tengok sana tengok sini, betul gerakannya betul-betul sungguh-sungguh, akan mendapatkan 1 bintang. Itu langsung saya kasihkan. Di kelas itu ada papan nama-nama anak, itu ada kolom-kolomnya, seharusnya kolom ibadah. Kalau mereka sudah sesuai sholatnya itu sesuai harapan kita sebagai guru, itu nanti dapat 1 bintang. Nah, itulah dia semakin termotivasi untuk oke, saya harus ini. Tapi kalau misalnya kan ada tuh anak-anak itu dia awalnya itu enggak apa itu prestasi itu enggak apa itu kita enggak, tapi pas lihat kawannya itu yang banyak sekali bintang, akhirnya yang mungkin bintangnya sedikit itu mereka semakin termotivasi agar memperoleh hal yang sama, akhirnya bisa mempengaruhi yang lain seperti itu. Jadi jiwa untuk terus berbuat baik, terus melakukan hal yang baik itu dapat dilakukan dengan cara memberikan apresiasi yang memang selalu kita evaluasi, terus kita dampingi sehingga mereka mampu untuk terus melakukan suatu. Nah, terakhir saya dengar memang bahwa Pak Hendra itu memang salah satu guru yang kreatif dan luar biasa. Itulah kenapa saya katakan memang Pak Hendra itu hebat. Tapi dari solusi-solusi anak-anak sudah mendapatkan, ya kan, kemudian perasaannya juga sudah kita ketahui bahagia, ya kan. Kemudian setelah diketahui mungkin orang tuanya, kira-kira apa tanggapan dari orang tua? Tanggapan orang tuanya itu biasanya ketika hasil evaluasi atau dalam hal ini ketika rapotan di ada gitu kan, kemarin tuh hasil evaluasi kami sampaikan evaluasi di kelas seperti apa, dan orang tuanya pun suka sangat berterima kasih kepada guru-guru di sini karena memang terjadi perubahan yang sangat signifikan karena mereka kan dari sekolah online yang nggak tahu harus bagaimana, cuma menerima tugas-tugas mungkin seperti itu, tatap muka lewat gadget masing-masing sehingga kurang maksimal pembelajaran. Tapi karena kita sudah 6 bulan tatap muka dan selalu berkomunikasi, selalu berinteraksi secara langsung sehingga memberikan dampak yang baik terhadap ibadahnya saat itu. Yang tadinya di sekolah sebelum mereka cuma di rumah cuma diingatkan ya orang tua harus sholat, tapi mereka belum, tapi pas sudah sekolah mereka diingatkan di sekolah juga, terus dapat apresiasi secara langsung dari kami, dapat rewardnya secara langsung, sehingga ya itu tadi mereka sangat puas dengan kita, dengan bahwa sekolah ini betul-betul bisa merubah anak yang tadinya belum mau untuk menonjolkan potensinya mungkin, sehingga di sekolah ini semakin mulai kelihatan tuh potensi-potensi mereka, kemampuan mereka, sehingga mereka pun bisa membuat prestasi di sekolah. Terbukti pas tadi kemarin ada kegiatan pesantren Ramadan, itu ada berlomba-lomba kan, itu lomba puasa setiap full 30 hari, terus baca umi, kalau kelas 1 umi ya Pak ya, karena belum Quran kan, jadi mereka itu semakin memperbanyak bacaan uminya itu, dan itu ada buku mutobayomnya yang harus mereka isi sehingga mereka termotivasi nih, nanti di sekolah ada hadiahnya atau apresiasinya, dan sekolah pun sudah menyediakan itu, dan kami lapor kepada orang tua, dan orang tua juga sangat puas dengan sekolah kita. Pak Hendra, kalau misalnya dari tanggapan orang tua, berarti orang tua tersebut bangga ya, bangga dari yang Pak Hendra itu jadi masalah, kemudian masalah itu dicarikan solusi yang akhirnya anak-anak menjadi senang,
orang tuanya menjadi bangga, ya kan? Ya. Nah, sekarang kira-kira setelah mengetahui itu yang dilakukan Pak Hendra, kira-kira apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pak Hendra? Rencana saya itu Pak, untuk mereka kan ini mau habis nih, kelas 1 mau habis, dan mereka nanti kelas 2 saya nanti muncul lagi yang dari TK ke SD, dan mulai pembentukan klub dari awal lagi. Kenapa? Karena proses peralihan dari TK ke SD itu sangat luar biasa. Saya membutuhkan waktu itu paling cepat itu 3 bulan agar mereka bisa standar seperti anak SD. Jadi karakteristik TK-nya itu mulai memudar. Itu yang saya lakukan. Satu, tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin. Apalagi saya kemarin habis mendapatkan pelatihan classroom management, dan itu akan saya terapkan lagi. Seperti kita ketahui bersama bahwa classroom management itu saya sudah mendapatkan pelatihan ini dari tahun 2015, dan ini tahun kelima saya mengikuti pelatihan itu. Dan kemarin itu sebagai refleksi bagi saya, sebagai evaluasi bagi saya, pelatihan classroom management itu kan saya terapkan kembali setelah 2 tahun vakum karena memang pandemi, sehingga nggak jalan kelas manajemen itu karena mereka harus sekolah di rumah. Dan ini mau saya mulai lagi dari awal nanti tahun ajaran baru tahun 2022 tahun 2023 itu bulan Juni. Nah, rencana saya itu Pak, saya akan menerapkan kelas manajemen. Apa itu kelas manajemen? Itu pengelolaan kelas. Jadi mulai dari kayak prosedur di kelas, seperti prosedur data, itu langsung kami sosialisasikan itu kepada siswa-siswa saya. Kemudian langsung kami praktekkan satu persatu, kemudian kami terapkan secara terus-menerus. Nah, salah satu rencana Pak Hendra ke depan ini adalah menerapkan kembali manajemen kelas. Oke. Nah, saya kira manajemen kelas itu buat anak-anak kelas 1 sangat nggak semudah yang kita bayangkan, ya kan? Nah, kira-kira strategi Pak Hendra itu bagaimana sehingga yang namanya manajemen kelas ini bisa dicapai sesuai keinginan Pak Hendra? Kira-kira apa strategi? Strategi saya satu, strategi untuk di kelas 1 kan banyak target yang harus kita capai. Namanya anak kelas 1 itu targetnya saya cuma satu aja. Satu aja, apa itu? Manajemen barang. Kenapa? Kelas 1 itu ketika kehilangan barang, nggak tahu itu milik siapa, entah di rumah memang banyak, sehingga untuk mengakui itu miliknya tuh kayak susah gitu kan. Makanya itu yang pertama saya lakukan yaitu manajemen barang. Cara apa manajemen barang itu? Memberikan semua labeling kepada barang yang mereka miliki. Apa artinya? Mulai dari peralatan tulis itu harus ada namanya, sehingga ketika terjadi kehilangan atau tertukar karena sudah ada namanya, itu mereka nggak susah untuk mencari atau menemukan seperti itu. Luar biasa ya Pak Hendra mempunyai strategi yang gitu dalam mengatasi anak kelas 1 khususnya manajemen kelas ini. Kira-kira bagaimana kawan sejawat, pandangan kawan sejawat setelah misalnya Pak Hendra melakukan hal itu? Misalnya kan Pak Hendra punya rencananya. Kira-kira jika Pak Hendra melakukan atau melaksanakan rencana tersebut, kira-kira apa tanggapan kawan sejawat? Tentunya kawan sejawat saya akan sangat setuju. Kenapa? Karena kita kemarin mendapatkan pelatihan di satu sekolah. Otomatis kan mereka pun juga sama juga kan. Classroom management itu merupakan program mereka, jadi sama, jadi mereka pasti akan setuju. Kenapa? Ini kan pelatihan yang sudah dari tahun 2015 nih. Nah, sekarang ada lagi tahun 2022 dan kita pun sudah menjalankan, sudah mengaplikasikan classroom management itu di tahun 2015, sehingga tidak menyusahkan kami dan mereka pun juga sama. Kenapa? Karena ini sudah distandarisasi.
Nah itu sudah ada apa namanya, sudah dibikin kayak kesepakatan kelas itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sama semuanya peraturannya, itu sudah tertempel di kelas masing-masing seperti itu. Jadi masalah classroom management ini bukan hal baru di sekolah kami. Kenapa? Karena kami sudah mendapatkan pelatihan itu dan kami sudah mengaplikasikan itu dari tahun 2015 sampai sekarang seperti itu. Oke. Berarti aman ya kalau misalnya kawan sejawat menanggapi seperti itu ya. Insya karena memang sama pada kelas manajemen. Begitu pula siswa dalam menanggapi itu mungkin senang atau mungkin terancam atau gimana? Kalau siswa ini responnya beda-beda. Beda-beda. Kan kita kan kelas sekolah kita kan sekolah homogen kan. Iya. Sekolah heterogen gitu kan. Otomatis itu ada yang bisa, ada yang belum bisa gitu kan. Nah, yang bisa ini mungkin enak gitu kan, tapi yang tantangannya yang bagi siswa-siswa yang mungkin merasa belum mampu untuk mengikuti classroom management, nah itu pahala kita di sini, pahala kita sebagai guru di sini selalu mengingatkan, selalu mendampingi mereka dan selalu memberikan evaluasi. Oke, berarti bervariasi. Yang tentunya insya Allah anak-anak juga akan menerima dengan rencananya Pak Hendra ya. Oke. Adakah rencana lainnya Pak Hendra selain itu? Selain itu yang kalau saya pribadi itu sayanya sendiri sebagai pendeta lebih istiqomah Pak, mengingatin siswa nggak bosan-bosannya. Kenapa? Kalau sayanya lengah, otomatis apa yang sudah rencanakan itu pasti akan nggak jalan gitu kan. Jadi tergantung keistiqomahan saya. Jadi rencana saya harus mampu istiqomah. Kenapa? Ya itulah, kita pernah vakum 2 tahun, otomatis kan itu udah nggak jalan kan, kelas pun juga itulah apa adanya. Tapi karena memang kita sudah mau tanda-tanda mau ke new normal yang sesungguhnya, ya insya Allah saya akan terus istiqomah untuk melakukan apa, salah satunya kelas manajemen. Apakah Pak Hendra ini yakin dengan rencananya ini? Sangat yakin Pak, insya Allah. Sangat yakin, luar biasa Pak Hendra. Kemudian Pak Hendra, rencana Pak Hendra sudah, permasalahannya udah, ya kan, udah diatasi semua. Kemudian setelah permasalahan itu sudah diberikan solusi, kemudian Pak Hendra mempunyai rencana lain ke depan, jauh lah ke depan untuk peningkatan mutu misalnya di kelas Pak Hendra. Lalu kemudian kira-kira Pak Hendra apa sih komitmen Pak Hendra sendiri terhadap rencana Pak Hendra ke depan? Komitmennya apa? Komitmen saya sendiri itu yaitu tanggung jawab dengan apa yang sudah saya keluarkan. Misalnya tanggung jawab di situ maksudnya apa? Kalau siswa melakukan, otomatis saya juga harus melakukan. Melakukannya itu ya ini kembali lagi ke diri saya pribadi gitu kan. Kalau misalnya saya sekolah itu sudah memberikan apa, mereka itu rambu-rambu, saya pun juga harus mampu melakukan itu baik di sekolah maupun di rumah saya sendiri seperti itu. Yang pertama itu melakukan yang sudah saya buat atau kami sepakati. Yang kedua tetap istiqomah untuk menjalankan hal yang sudah kita keluarkan. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Tentu misalnya Pak Hendra dalam melakukan rencana ke depan yang namanya mungkin makhluk sosial, tak mungkinlah Pak Hendra sendiri ya kan. Kira-kira dalam melakukan hal kebaikan ke depan atau rencana yang memang Pak Hendra betul-betul harus dan memang biar tujuannya Pak Hendra itu tercapai, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Pak Hendra? Tentunya yang dapat membantu saya untuk mencapai tujuan itu satu, kepala sekolah itu sudah pasti. Yang kedua, wakil kepala sekolah, saya disarankan dari kurikulum, dari wakil kepala sekolah siswaan, dari wakil kepala sekolah sarana prasarana, dan seluruh guru yang ada di SDT apa semuanya
pasti akan terlibat dalam proses Iya. ini. Kenapa? Karena sekolah ini itu sekolah yang memang memiliki visi untuk menjadi sekolah rujukan Islam terpadu di Kepulauan Riau. Cuma kan dalam satu itu harus kompak, harus satu visi misi sehingga nggak beda-beda seperti itu. Jadi semua yang terlihat. Iya, luar biasa Pak Hendra. Karena memang kita memang harus butuh orang yang Pak Hendra Iya. bantu. Apalagi pendamping kita, kawan Iya. sejawat, ya kan. Soalnya tanpa mereka perasaan tuh nggak enak atau kurang lah, ya kan. Oke Pak Hendra, saya kira permasalahan Pak Hendra dengan bincang-bincang begini akhirnya bisa tahu, kemudian bisa tahu solusinya, ya kan. Oke Pak Hendro, terima kasih atas waktunya. Di lain waktu nanti kalau ada permasalahan ini harusnya kita bincang lagi, ya kan. Iya, karena dengan berbincang-bincang saya yakin dan percaya solusi itu pasti kita akan dapatkan. Iya. Sekali lagi Pak Hendro, terima kasih atas waktunya. Karena dengan berbincang-bincang begini saya bisa tahu permasalahan Pak Hendra dan kita bisa menemukan solusinya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Selamatkan dulu. Jadi Hendra yang kita lakukan tadi itu istilahnya coaching. Mungkin sebelumnya pernah ngalamin